Pur Yuli, apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana membuat roti kepang kismis dengan kacang almond. Enak banget, gurih banget, dan ini rotinya saya campur ya antara tepung terigu protein tinggi dan tepung gandum. Jadi di sini juga seratnya sangat banyak. Ditambah saya akan menggunakan gula palem sebagai pengganti gula pasir. Nah, bagaimana cara membuat dan apa aja bahan yang saya gunakan untuk membuat roti kismis dengan kacang almond ini? Yuk langsung aja kita ke bahan-bahan dan cara membuat. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahannya semua. Terdiri dari di sini ada 250 gram tepung terigu protein tinggi. Saya pakai cakra oriental yang emas, cakra emas oriental. Dan di sini saya pakai tepung Atta Taj Mahal 250 gram tepung gandum. Ya, lalu di sini saya ada sekitar 12,5 sampai 13 gram Fermipan atau ragi instan. Kalian bisa pakai satu bungkus ragi instan itu yang 11 gram ditambahkan sedikit ya. Lalu di sini saya juga sudah punya 1/4 sendok teh bubuk biji pala, dan saya kasih 1 sendok teh bubuk kayu manis supaya roti ini rasanya tuh berempah dan enak banget. Lalu di sini saya juga udah punya gula palem yang saya bilang tadi. Di sini saya pakai 60 gram gula palem. Kalau kalian mau lebih manis rotinya, kalian bisa kasih 70 sampai 75 gram. Karena saya nggak mau terlalu manis juga, karena nanti ada kismis, jadi saya kasihnya 60 gram aja. Lalu di sini saya juga sudah punya sekitar 45 gram kacang almond yang sudah saya gongseng dan saya cincang halus seperti ini ya. Kalau kalian mau cincang kasar boleh, tapi saya lebih suka yang semi halus kasar gini ya. Nanti kita akan campur di bahan rotinya juga. Lalu di sini kita butuh 2 butir telur. Lalu di sini saya juga butuh sekitar 75 gram butter dan 1 sendok teh garam. Ya, lalu di sini ada 75 gram kismis yang nanti akan kita campurkan ke rotinya. Dan di sini saya punya 230 sampai 250 ml air biasa aja. Kalau kalian mau pakai air es juga boleh ya. Oke, nah bahannya hanya ini aja. Langsung aja yuk kita ke mixer untuk mengadon rotinya. Nah, ini saya masukkan dulu tepung-tepungannya ya. Tepung gandum dan tepung terigu protein tinggi. Ragi instannya saya masukin juga. Lalu di sini ada kayu manis dan juga biji pala bubuknya. Yang kering-kering kita masukin dulu ya. Gula palemnya, palem sugarnya. Nah, ini kita kocok dulu sampai dia rata, baru nanti kita masukkan cairannya ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan masukkan telurnya dulu. Pastikan telurnya seger dan gak busuk ya. Nah, kita kocok dulu sambil kita masukkan juga airnya ya. Nah, nanti kalian masukkannya pelan-pelan. Kita coba 230 dulu. Kalau sudah cukup, misalnya kurang cukup, kalian boleh tambah. Lebih kurang biasanya sih sampai 250 gitu ya. Kita coba dulu. Jangan lupa mixnya ditutup supaya nggak kemana-mana, nggak muncrat. Nah, ini saya sediakan 230 ya. Nah, nih, 230 ini ternyata pas teman-teman. Nah, ini ternyata pas ya. Oke, selanjutnya saya akan masukkan juga si mentega atau butter. Kalau kalian nggak punya butter, kalian bisa pakai margarin juga boleh ya. Butternya dan si garamnya ya. Nah, ini kita kocok sampai dia benar-benar kalis elastis ya, sampai menerawang nanti ya. Nah, ini kita kocok dulu dengan mixer saya lebih kurang 10 menit ya. Nah, ini sudah cakep banget, udah 10 menit dia udah lentur banget tuh teman-teman ya. Karena udah lentur banget, ini udah selesai. Akan saya proofing yang pertama ya. Sebelum kita angkat dari mixernya, kita jangan lupa untuk campurin dengan kacang almond dulu ya.
Nah, seperti ini kita langsung kocok ya. Nah, kita aduk jadi satu biar kacangnya menyatu ya. Nah, setelah kacangnya menyatu baru kita keluarkan dari mixernya. Nah, seperti ini saya akan campurkan kismisnya. Nah, setelah ditaruh kismisnya gini, ini langsung kita lipat lagi ya. Nah, setelah dilipat, kita taruh lagi kismisnya di atasnya gitu, lalu dilipat lagi, lalu ditaruh kismisnya sampai habis gitu ya. Jadi kismisnya nanti rata di seluruh bagian adonannya juga gini ya. Nah, kismisnya saya nggak aduk di adonan mixer karena biasanya kalau di mixer itu kismisnya jadi berair gitu dan lembek gitu, jadi bikin adonan rotinya jadi nggak terlalu bagus ya. Nah, seperti ini kita aduk lagi, kita bentuk bulat-bulat. Jangan terlalu banyak kasih tepung ya teman-teman, supaya nanti adonannya nggak jadi keras ya. Nah, kayak gini kita siapkan wadah yang sudah saya oles dengan minyak goreng. Saya masukkan. Nah, seperti ini tuh. Selain dia nggak lengket, dia bikin adonannya moist ya. Nah, setelah ini kita biarkan nih 1 jam sampai dia ngembang ya, kedua kalinya. Setelah lebih kurang 1 jam jadinya udah gede banget kayak gini. Dan ini akan kita kempeskan dulu ya teman-teman, sebelum kita bagi-bagi menjadi roti-roti. Ini kita kempeskan dulu. Lembut banget. Nah, jangan lupa kita kasih sedikit tepung terigu atau tepung gandum boleh. Lalu kita taruh di sini. Nah, kita akan bagi-bagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan selera kalian ya. Mau berapa besar rotinya? Kalau saya mau bikin 60 gram aja ya, per satu roti itu 60 gram ya. Ini 1080, saya akan bagi jadi 60 gram ya. Nah, ini akan jadi sekitar 18 piece ya teman-teman. Oke, saya bagi menjadi 60 gram. Ada sekitar 18 piece nantinya. Nah, ini sudah kita bulet-buletin gini. Kita akan tutup dulu sebentar 5 menit, baru kita akan bentuk jadi kepang atau terserah bentuk yang kalian mau ya. Nah, sebelumnya juga siapkan loyang dulu untuk taruh si rotinya. Saya biasanya pakai loyang 30x40 sesuai dengan oven kalian, diolesi dengan minyak Carlo atau dialasi dengan baking paper, bebas. Oke? Nah, ini sudah 5 menit. Kita akan bentuk jadi kepang ya. Caranya gampang banget. Ini tinggal digulung-gulung aja seperti ini. Kita bagi seperti kita bikin kepangan ini. Ya, bagian ini tinggal dikepang aja kayak kita kepang rambut. Dan ini terakhirnya dijepit ya, dan ditaruh di bawahnya. Nah, jadinya seperti ini tuh.
Oke, lalu kita taruh di atas loyangnya. Kita naikin pelan-pelan, taruh di atas loyang seperti ini. Nah. Oke, nah kita lakukan semua sampai habis ya. Oke. Nah, setelah habis kita kepang-kepang semua, nanti kita akan proofing yang kedua lagi. Itu sekitar 40 menit kita biarin ya, teman-teman. Sudah setelah 45 menit. Dia ngembang banget tuh, kayak gitu tuh, teman-teman. Nah, ini saatnya kita untuk olesi dengan 1 butir telur ditambah dengan sedikit susu evaporate ya. Nah, jadi seperti ini saya udah siapin 1 butir telur. Ambil kuningnya yang banyak, putihnya nggak usah banyak-banyak. Lalu dikasih susu evaporate sekitar 1 sendok teh sampai 1 sendok makan boleh. Nah, lalu ini kita olesin nih kayak begini nih, teman-teman. Diolesin pelan-pelan ya rotinya sambil panaskan oven. Oven panaskan suhu 200 derajat ya. Kita langsung kasih aja nih kayak almond sedikit-sedikit di atasnya ya, kayak gini tuh, dikit-dikit aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak, asal kelihatan cantik aja. Nah, nanti setelah kita kasih almond semua, kita panggang. Nah, ini semua sudah dikasih almond gini ya, di tempat yang sudah kita oles. Nah, ini kita akan panggang di suhu 200 derajat lebih kurang sekitar 15-20 menit tergantung oven kalian masing-masing ya. Yuk langsung kita panggang. Nah, ini kita panggang ya di suhu 200 derajat. Ini lebih kurang 15-20 menit lah kira-kira ya. Oke. Nah, nanti setelah udah mau deket, dia udah matang bagian bawahnya. Kalau atasnya belum begitu merah, tinggal ditambahin api atas, baru kita panggang sampai matang dan disajikan ya, teman-teman. Setelah lebih kurang sekitar 15 menit langsung jadi. Saya kasih api atas tadi sekitar 5 menit untuk merahin atasnya. Jadi deh, ini dia roti gandum kepang kismis almond ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah. Ini rotinya lembut banget dan ini masih panas. Nanti kalau udah nggak panas, saya akan kasih lihat teman-teman tekstur dalamnya kayak apa. Yang pasti ini tuh lembut banget teman-teman, lembut banget. Aduh, nggak sabar lagi karena rumah saya itu udah wangi banget sama rempah-rempah yang ada di dalam roti ini. Tentu saja ada bau kacangnya, ada bau kismisnya, ada bau kayu manisnya, biji palanya. Aduh, pokoknya wangi banget ya. Nanti saya akan buka, kasih teman-teman lihat tekstur dalamnya roti ini seperti apa. Oke, sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Ini dia roti gandum kismis almond ala dapur Yuli. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi keluarga kalian juga. Kalian bisa ganti kismisnya dengan kurma, atau kalian bisa ganti kismisnya dengan sukade. Itu bebas, kalian variasiin sendiri aja. Oke, sampai jumpa lagi di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah! Nah, teman-teman penasaran bagaimana rasanya? Saya akan kupas satu buat teman-teman lihat dalamnya seperti apa. Roti yang enak ini saya biasa makan ditemani dengan kopi susu. Enak banget, seger banget, dan rotinya itu wangi banget teman-teman. Jadi dia ada rasa kacangnya, ada kismisnya, dan juga dia ada rempah-rempahnya. Pokoknya enak banget. Nah, ini saya buka ya, kasih teman-teman lihat tuh, lihat dalamnya. Cakep banget kan, dia lentur sekali tuh. Nggak keras, tapi dia juga punya serat tinggi karena dia pakai gandum ya tuh ya. Enak banget. Pas kita makan atau dicemplungin dengan kopi, ini enak banget. Tuh, dia seratnya tuh halus-halus gitu. Enak banget. Kalian harus coba di rumah. Jangan sampai ketinggalan, cobain. Kalian mau bentuk jadi apa aja, terserah kalian. Yang penting kalian suka makannya, rasanya juga enak banget. Sampai jumpa di resep berikutnya.